Tapi ada kabar juga Pogba cedera. Ini kerugian besar nggak Bang? Di saat Enggak lah. seperti ini ya? It's not a big loss. Gue salah nanya sama lu ya sebenarnya. Iya, lu tanya Bang Bes dulu Gimana lah. Bes? Kalau gue ya Tanpa sebagai Pogba. klub yang mendidik Pogba sampai dia jadi pemain bagus banget ya kan. Jangan kayak Hanif lah ngaku-ngaku juga kita Juve yang mendidik. Enggak, menurut gua Pogba adalah salah satu gelandang terbaik box to box era modern sekarang. Oke. Ya, dan kenapa bisa Bruno Fernandes bisa main selepas itu? Karena dia tahu proteksi di belakangnya ada dua pivot, ada dua gelandang jangkar yang membuat dia tuh oke, silakan lu nyerang, kita yang protek di belakang. Sesekali sama Fred. Iyalah. Bukan. Pogba. Oh Pogba. Gue pikir McTominay Fred dua orangnya. Tapi ini pasti nggak setuju nanti kita bahas. Iya. Jadi Bruno bisa bermain lepas karena Pogba gitu ya? Karena Pogba, karena dia udah ada proteksi di belakang, jadi dia bisa nyerang ke atas. Nah, sesekali juga Pogba itu bukan playmaker, tapi dia adalah jembatan dari belakang ke depan. Singkatannya Jambi berarti. Ya. Jembatan gimana Bang? Ini jadi cocok jadi musuh lu Bang Nggak, berarti. kok bisa Soal lulus Pogba. sekolah pelatih ya? Ini udah mulai panas nih. Enggak, maksud gua gini loh, kalau lu bilang Pogba sebagai salah satu pemain terbaik, Box to box. box to box lagi lu bilang gitu ya. Lu ngapain sih nyebut-nyebut Dia saingan kita tempat loh, kerjanya Justin yang satu lagi? Saingan itu saingan. Iya, Bercanda. nggak bercanda ya. Jadi menurut gue justru dia nggak box to box dong, Yes. Karena kalau lihat sisi defensifnya Pogba itu kan dari zaman Juve enggak gitu loh. Kalau lu bilang yang box to box kayak Matuidi, kemudian kayak dulu, Kante, Fletcher zaman dulu, yaitu ya box to box kan gelandang yang bergerak dari kotak penalti dia sampai kotak penalti lawan. Pogba, lu lihat berapa kali main kehilangan bola, jogging Pak. Gua rasa kok dia bisa pesan ojol, gue pesan ojol dulu nih, gue ikut nih, gue kejar gitu. Jadi how come orang bilang dia pemain yang defense-nya bagus? Justru semenjak ada Fletcher, benar, sedikit ada peningkatan dari sisi defensif gitu loh. Tapi kalau dibilang Bruno bermain lebih lepas, merasa lebih terproteksi, jauh dengan memasang Fred McTominay daripada ada Pogba dengan siapapun tandemnya. Dan kehadirannya Pogba mengebiri pelannya Bruno. Dan ini kan udah pernah gue bilang, kalau orang yang nonton United main 4-5 pertandingan sebelum Pogba cedera, silakan lu tonton gitu loh. Dia bukannya jelek ya, bagus, gue sepakat. Dia selalu main terbaik. Dia punya long range pass yang bagus, shootingnya kalau lagi wangi nih bagus gitu ya. Skill lu nggak usah tanya, untuk ngindari 2-3 orang lewat itu mah tutup mata sama dia. Cuma kemampuan dia yang begitu kurang dioptimalkan karena dia terlalu sering mendelay bola. Iya kan? Kalau dibilang Pogba secara defensif kurang bagus, menurut gua salah satu faktor buat seorang pemain itu bisa bagus secara defense adalah kemampuan fisik, bawaan fisik. Di mana Pogba dia udah punya postur tinggi, betul. dia Staminanya punya bagus, presence-nya sudah ada, dan bahkan buat menyerang pun sesekali dia bisa shoot dari luar kotak penalti. Betul. Apalagi sejak kejadian yang dia dikomentarin sama agennya, dibilang dia mau pengen pindah, wah itu langsung dia itu dia, itu grafiknya naik. Sebelum itu emang kurang, itu emang gua akuin. Iya, Tapi itu sekarang gua udah sepakat. bener-bener vital banget. Betul, vital nggak? Cuma kan kayak tadi gue bilang, penampilan Pogba naik, lu lihat penampilan Bruno seperti apa. Selepas lawan Leeds United, tidak ada assist, tidak ada gol. Kecuali lawan Liverpool yang tendangan bebas. Tapi lu lihat kemarin pada saat Wolverhampton dia tidak dimainkan, di luar bermain dengan 10. Bahkan kemarin lawan Everton, seperti apa Bruno bisa jauh turun ke bawah, dapat Itu bola. kenapa Bruno jauh turun ke bawah? Karena Pogbanya udah keluar. No, justru memang Pas itu Pogba salah keluar, satu atributnya dia. Pas Pogba keluar kebobolan J2 J. Yang mana? Oh yang mana sih yang Kebobolan 2-1 yang ini yang menit 90. Oh yang kemarin ini Everton. Di Everton awal. kan, ya justru menurut gua kalau lu balik lagi itu kemampuan Bruno karena dia terbiasa main di posisi 6 gitu loh. Karena apa? Bola mati, presence di kotak penaltinya kurang yang tinggi-tinggi. Itu mah tapi back-backnya Itu udah back karena itu tugasnya gini, sama kiper dong gitu walaupun orang bilang Kalau permainan kemarin sepak bola kebobolan. itu adalah permainan tim gitu ya. Tapi paling nggak kehadiran 1-2 pemain itu kan akan menambah soliditas tim itu gitu loh. Nah, Pogba kalau lu lihat dengan dia dan tanpa dia, presentasi menangnya United, kebobolan United masih lebih bagus. So how come orang bisa bilang Pogba itu vital dalam bertahan? Sementara dalam sepak bola, lu pada saat ngelatih kan juga lu ngeliat statistik tim lu kan. Oh dengan misalnya let's say
pemain gue yang bertubuh sedang menghadapi back yang tinggi, gue akan kalah nih. Makanya lu gantikan, itu kan lu lihat gitu loh. Menurut gua Pogba bukan orang yang paling terakhir ketika bertahan di MU. Misalnya Scott main, mereka pasti bakal begini posisinya. Oh jelas, Pogba lebih di depannya Lebih Scott. di depan sedikit, Paham dia yang gua. mengcover. Jadi makanya sering kita menganggap Pogba ini defense-nya nggak bagus karena dia orang pertama yang press. Yang biasanya orang pertama yang press itu cuman buat decoy aja supaya orang keduanya ini bisa Nutup yang lain gitu ya. Cuma maksud gua kan pada saat lu punya 2 gelandang pivot ya, walaupun dia posisinya di depan, kalau dia punya kemauan untuk bertahan yang bagus, pada saat temennya kelewatan, berarti dia akan masalahnya kemauan, Ji. Nah itu dia, itu kan selalu Salah gue bilang. feeling, ya. Kemauan. Itu kan yang selalu gue bilang. Kalau lu nonton Pogba main lagi beberapa kali, lu nonton, lu mesti gak usah sok nggak ngebelain. Gue netral Bang, netral. Pogba kehilangan bola jalan kaki apa lari? Jogging apa? Sebelum ada Fletcher, jogging. Jogging, Tapi ada Fletcher, benar. Kemarin better. menurut Makanya gua kan di benar dong gue pertandingan bilang, terakhir semenjak terakhir ada ya. Fletcher lebih Iya. dipoles nih. Karena lu tau dong Fletcher seperti apa saat bermain. Bahkan inget yang lawan apa tuh dia sampai lari ngejar satu pemain Sampai ke sampai bawah. kartu kuning. Betul, sampai kartu kan. kuning. Bahkan gol yang gue lupa yang dia sliding, Donny van de Beek Oh iya, yang lawan golnya Liverpool. lawan Liverpool FA. Itu kan maksud gua suatu atribut yang kenapa Ole mungkin juga memanggil Fletcher untuk membantu dia karena kualitasnya Fletcher gitu loh. Ini ilmu yang diturunkan kepada Pogba dan proven gitu. Itu gol Liverpool, sedikit balik ke masa lalu. Gol Liverpool kan nggak ada yang press itu. Iya yang Termasuk Donny van der Beek dia nggak press, Pogba juga kayaknya. Oke. Iya. Nah, ini kalau ngomongin tadi Donny van de Beek, tadi gue baca dari apa tadi ya di tulisan Daily Mail kalau nggak salah. Ya. Ketika Pogba absen, kenapa nggak mencoba Van de Beek yang memang bukan hanya disebut sebagai pengganti Bruno tapi juga long Bisa term di replacement mana? buat penggantinya Pogba. Pogba. Betul, Karena betul, Pogba yang betul. akan cabut gitu tahun depan. Betul, Ini sepakat gua. kapan lagi dicoba? Mungkin nggak dicoba sama bareng Main, sama Bruno? ntar main. Main. Menurut gua Van der Beek lebih cocok di nomor 10. Nomor 10? Ya, bukan nomor 8 atau 6. Tapi kan ada Bruno nggak mungkin dong dia. Ya Bruno istirahat dulu lawannya West Ham. Nih, Ya. berarti Tapi kalian, kalau ngelihat hari ini gua rasa ini mah nggak ada Van de Beek-nya. Tuh kan gak ada Van der Beek-nya. kalau gua rasa nanti malam dia akan mainin Matic dengan Van de Beek di double di situ? pivot. Ya. Uh. Bruno dia akan mainin lagi Rashford, Martial sama Greenwood. Cavani akan istirahat karena kemarin ankle-nya kena. Pemain favorit gua main tuh salah nama tuh Shaw. Ya, So, gitu. mukanya teles tapi Mukanya ya, teles aduh. gitu loh, gimana Show, sih? tapi mukanya teles. Karena gini Ini loh, Ji, teles. kan orang kan teriak kenapa nggak buru-buru, kenapa nggak mainin apa Van de Beek gitu Ya, kan. ya, ya. Ini kan udah emang digorengnya media gitu. Ya. Lu lihat berapa lama Fred butuh waktu untuk settle sehingga Ya, bisa seperti lama. sekarang. Sekarang udah lumayan lah Even Lindelof. Oh, Ya kita Lindelof. harus akui musim lalu sampai musim ini peningkatannya walaupun tidak bagus banget tapi ada improvementnya karena beberapa pemain emang butuh waktu adaptasi yang lebih lama gitu loh. Dan dengan usia Van de Beek yang masih muda, gua rasa nggak masalah emang musim ini dia mulai apalagi Liga Inggris yang sangat fisikal gitu loh. Dengan usianya yang masih muda, belum telat untuk mengambil Pindah klub. keputusan pindah klub. Bagus juga. Everton, kayak Everton cocok. Kita ngomongin dari best dulu deh sebagai pelatih. Apa yang berbeda sekarang dari eranya Lampard sama Tuchel yang benar-benar kelihatan dari cara mainnya? Ya kalau dari segi kepelatihan ya, yang paling pertama kelihatan kalau lagi Chelsea main ya formasinya, Ji. Ya, Udah beda dari banget. tiga ya. Kalau dulu 4-2-3-1, 4-3-3, sekarang udah 3-4-3. Ya. Atau 3-4-2-1 atau Yes, 3-4-1-2. atau 3-5-2. Nah, kenapa? Karena seorang Klopp lagi si Tuchel. ini adalah mix dari Klopp dan Pep. Dia pengen melakukan positional play kayak Pep. Tapi dia pengen press Pressing-nya ketika nggak kayak pegang Klopp. bola kayak Ya. Klopp. Akhirnya di mix lah. Ini jadi seorang Thomas Tuchel yang sukses banget di Dortmund. Nggak sukses banget juga dong. No. Lumayan. Bisa. Dengan skuad yang pas-pasan, dia bisa memecahkan banyak rekor. Ya, tapi itu kan Win, gol. Jerman. Ya, ya. Ada salah satu kesuksesannya dia. Apa? Dia ngejual Dembele ke Barca 100 Ah, juta. itu bukan dia, itu Iya. CEO-nya yang jago pinter Mantap itu. bisnisnya. Kayak Pak CEO kita, Iya. pinter. Ya artinya kan sebenarnya kalau dia secara prestasi belum ada yang benar-benar signifikan. Walaupun di PSG ya semua juga Yang top paling pilot gitu. terlihat, kalau dari segi penyerangan standar masih, karena emang kualitas pemain Timnya Chelsea masih itu begitu emang masih masih di atas Spurs kalau Ya, menurut gua ya, iya, di atas Arsenal juga. Iya, Tetapi jauh ketika lah. bertahan masalah banget, makanya datang Thiago Silva, makanya datang Ben Chilwell, makanya datang Edouard Mendy. Iya. Nah sekarang yang pertama dibenahi oleh si Tuchel ini adalah Defense-nya. defense-nya. Oke. Defense apa? Sekarang Ketika nggak kita kebobolan. out possession, ketika kita nggak pegang bola, Iya. yang dilakukan oleh pemain Chelsea adalah melakukan counter press. Di situ juga. Oke. Ketika nggak bisa, mereka akan melakukan reorganisasi yang secara terstruktur. Kalau zamannya Lampard, Lu langsung zonal pada saat semuanya ketinggalan. langsung Iya. nge-press. Akhirnya satu passing kalau lawannya City selesai. Satu passing imut
udah lewat tuh Kante sama Betul. ini. Kalau sekarang lebih terstruktur, apalagi kita lihat dia udah berhasil meyakinkan pemain-pemain lawasnya Chelsea macam Alonso, Aspi bisa main di situ, ada leader. Nah, Dia selalu pengen pegang bola sekarang. Tapi kalau ngeliatin sekarang pemain-pemain yang hidup lagi itu kan berarti memang kemarin sebenarnya masih layak dipakai kan Bang, kayak lihat Aspilicueta, Alonso, berarti emang Lampard yang nggak bisa memainkan preferensi sih ya, preferensi karena subjektivitas pada pelatih ya. ya bukan ya subjektivitas sih udah pasti, cuma preferensi. Kalau lihat Lampard lebih mau bermain kenapa bek kiri dia lebih milih Ben Chilwell dibandingin Alonso, karena dia tahu Alonso sangat bagus dari sisi ofensif. Tapi pada saat defensif enggak, sementara Chilwell balance gitu loh. Kenapa dia lebih memilih Reece James daripada Aspi, walaupun Aspi itu leader sebenarnya ya. Cuma dia ngelihat kan secara stamina, postur segala macam, Reece James ini yang bisa menurut Lampard sih masih bisa bagus gitu loh. Juga si Tuchel ini adalah yang bagusnya main manajemennya bagus dia. Manajemennya? Iya. Ya itu? Kalau kita dibandingkan dengan pengalaman, si Lampard ini baru berapa tahun sih dia mengelatih? Iyalah, Maksimal kayaknya 2 tahun. Yang paling bagus dia ngelatih di mana dulu? Di Derby County. Iya. Itu pun nggak naik. Ya kan? Sedangkan Tuchel dia benar-benar berdarah-darah. Mantan Dari pemain May, bukan, ya. dari usia Main dong dia, cuma main, pensiun tapi dini. cedera. Iya, lutut. Nah, dia dari usia muda udah mutusin jadi pelatih, akhirnya dia mulai dari klub-klub kecil, terus Mainz, Dortmund, akhirnya dia jadi dari situ. Nah, sekarang tantangan utamanya adalah memecahkan masalah Lampard. Lampard waktu itu dia nggak bisa tahu siapa yang main nih inti. Ya, mencari Selalu storyline berubah, terbaik. selalu berubah. Formasinya pun juga selalu berubah, tergantung moodnya dia kayaknya. Nah, ini mungkin juga tekanan dari Gawat, manajemen. untung Lampard nggak hide, kalau hide lebih gawat lagi dia. Tekanan dari manajemen karena udah berapa ratus juta habis. Iya. Nggak tahu di mana Kai Havertz bakal main, di mana Timo Werner. Jadi sayap. Walaupun di Bundesliga sering kita lihat golnya tahun lalu si Timo dari kiri. dia dari bawah dia bawa dribbling. Tapi ini Liga Inggris bos beda. Dia coba ditaruh di sayap, buset berat. Nah ini kalau ngomongin dari sisi hasil gitu ya kan sekarang dari sisi formasi gitu ya kan Tuchel ini masih menyisakan Ziyech bahkan belum dipakai gitu kan ini apakah kalau kata kan memang dia ingin mencoba dulu pemain yang ada tapi ini sampai sekarang Ziyech kesempatannya masih belum ada gitu kan apakah ini dia save the best for the last atau memang dia masih belum yakin dengan performanya Ziyech yang memang rapuh cedera defense-nya kurang fisiknya kecil gitu Havertz ya. juga bahkan jadi cadangan juga kan. Karena balik lagi kalau lu ngelihat sistem yang dibikin oleh Tuchel pada saat dia main 3-5-2 atau 3-4-2-1 atau 3-4-1-2, sisi kanan itu udah pasti bukan Ziyech. Karena Ziyech dari sisi defensif ya enggak banget kalau kita bilang gitu ya. Sementara kalau dia taruh Ziyech di posisi belakang striker lebih memungkinkan. Tapi kan akan jadi sangat offloaded, di situ sangat penuh gitu loh. Ini yang coba dipecahkan dia, makanya gue bilang adaptasi itu tidak akan berlangsung sebentar. Bisa jadi sisa musim ini akan dipakai Tuchel untuk berpikir di mana posisi terbaik buat Ziyech dan Havertz. Kalau Werner dia bisa pakai sebagai striker, dia bisa pakai di posisi 10. Gitu loh. Menurut gue sekarang si Tuchel permasalahannya Lampard yang dia pecahkan pertama adalah Timo Werner. Mengakomodir Timo Werner, dia pakai 3 di depan. Dia pakai 3. Timo kadang di sini. Makanya dipakainya Mason, ya kan? Karena Mason dia sangat mobile. Tapi dia pernah taruh Werner di sini juga sama Mason waktu partai pertama dia waktu lawan Burnley. Kenapa? Karena 3 striker ini akan selalu mobile. Akan selalu mobile. Akan selalu begini. Permutasi kecuali Mount. Kalau gue bilang Mount jadi link up-nya best. Iya, yang paling kelihatan kalau teman-teman nonton Chelsea main itu bakal tercipta banyak banget triangle pass. Bukan kayak Barca tiki taka enggak, tapi dia lebih progresif. Kalau gue bilang itu kalau Werner sih antara karena kayak waktu lawan Burnley dia pertama taruh Werner tuh di belakangnya Tammy Abraham. Dia mainin Mount sama Werner di belakang. Tapi pada saat babak kedua hasilnya masih belum ada, dia switch dengan Pulisic, dia geser, dia pakai Mount nomor 10. Pulisic dijadiin striker sama Werner. Kenapa nggak Havertz gitu loh? Itu kan juga jadi. Ada pesan dari Tamrin Family, Bang Fu sehat katanya. Oke. Tamrin Family siapa lagi nih? Ya Tamrin, Hanif, ngadi-ngadi. Kan YouTube-nya dia. Oh, soalnya temen gue di Medan ada juga namanya Tamrin. Jadi kalau Tamrin Family, asumsi gue udah kesana yang lebih gue kenal. Bang Bes sih suka masak loh. Kenapa? Suka masak. Pasti ada belakangnya kenapa? Enggak. Harus cuma ngomong doang, dikirain gue mau pantun. Gue kira ada pantun. Oh, tebak-tebakan aja. Bang Fuad, tahu nggak kenapa aku suka siaran DPI? Karena aku banyak banget kesamaan sama DPI. Tahu nggak apa kesamaan aku sama DPI? Apa itu? Orang ditanya Bang Fuad lo yang jawab. Tahu nggak kesamaan aku sama Sama-sama DPI? menerangi umat. Salah, sama-sama harus ditayangin. Aduh. Ini
Bang Des. Udah mulai kacau ini.